Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ratu Oktaviana dari kelas 2 Sistem Informasi D. Di sini saya akan membuat video, untuk pertemuan satu itu, yang berisi perkenalan, dan install Node.js, dan juga ada video Viscom untuk extension-nya. Nah, nanti di sini juga saya akan membuat folder baru. Nah, sebelum saya menginstal dan membuat folder baru, saya akan menjelaskan sedikit dulu nih tentang apa itu Rig.js. Nah, Rig ini merupakan library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau yang biasa disebut itu UI. Nah, UI ini itu dinamis dan interaktif. Nah, Rig ini juga dikembangkan oleh Facebook dan juga sekarang menjadi salah satu teknologi yang frontend dan yang paling populer. Nah, React ini juga menggunakan istilah komponen yang dimana itu satu komponen itu dapat berisikan satu atau lebih HTML, ya, elemen dan kode JavaScript dan CSS. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk mendownload Node.js dulu. Di sini ada download dan instalasi Node.js LTS. Nah, untuk mendownload kita bisa mengakses link tersebut. Setelah webnya sudah terakses, kita bisa klik download. Kita bisa menunggu downloadnya terlebih dahulu. Nah, jika pendownloadannya sudah selesai, kita bisa lakukan ke tahap selanjutnya. Itu kita bisa tekan klik next hingga selesai. Nah, kalau sudah mendownload Node.js, kita bisa selanjutnya ke VS Code Extension ya. Nah, kita bisa ngedownload terlebih dahulu. Mungkin bisa cari di sini. Nah, kita akan mendownload ES7 plus Slice Redux, Slice Reg Native Snippets. Terus kita akan download Prettier, terus auto rename tag, terus auto close tag. Karena kita install dulu yang ini. Selanjutnya kita install Prettier. Selanjutnya auto rename tag dan auto close tag. Jika sudah selesai install semua, kita akan ke terminal. Terus jangan lupa itu yang command prompt. Nah, sini kita keluar dulu sampai dia itu C. Nah, selanjutnya itu kita gunakan cd titik-titik itu untuk mengeluarkan kita dari direktori yang lama karena kita kan ingin membuat direktori baru. Nah, di sini kalau sudah keluar sampai di direktori C, nah kita tinggal membuat mkdir dengan line itu judul kelompok saya sendiri. Nah, kenapa mkdir atau yang biasa disebut dengan make directory itu karena digunakan untuk membuat folder baru atau direktori baru di dalam command prompt. Jadi untuk yang terminal ini jangan kayak yang lain-lain, cukup pakai command prompt agar bisa dijalankan. Nah, setelah itu bikin cd learnify untuk kita bisa masuk ke direktori learnify itu karena kan kita sudah membuatnya. Nah, selanjutnya kita ikuti langkah yang ini, kita jalankan perintah berikut. Nah, untuk yang fm ini jangan lupa diganti dengan nama direktori kita ya. Ini saya bikin learnify. Nah, kita tunggu saja dia berproses terlebih dahulu. Nah, setelah nanti ditekan yes, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Selanjutnya ketik npm install. Kita tunggu dulu. Selanjutnya bisa ketik ini npm rundev dan nanti kita akan dikasih link untuk bisa mengakses nanti output kita. Di sini sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita tinggal buka file, open folder. Nah, di sini sudah jadi. Nih, learnify. Kita tinggal select folder dan folder atau directory itu sudah kita buat. Sekian dari video pertemuan 1. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ratu Oktaviana dari kelas 2 Sistem Informasi D. Nah, di sini saya sudah membuat yang ada di modul 2 dan yang ditugaskan itu membuat 3 parent dan setiap parent ini mempunyai 4 child. Nah, 3 parent itu saya ada artikel detail, Q&A section, dan ada list produk. Yang pertama di sini saya sudah membuat codingan yang parent pertama yaitu artikel detail. Nah, di sini saya sudah membawa komponen di dalam satu file JSX dengan nama yang sesuai dengan komponen saya dengan format camelcast. Nah, di sini saya membuat komponen artikel detail.jsx. Nah, pada folder artikel detail ini, saya juga udah membuat file yaitu artikel detail.jsx. Nah, yang berisikan kode berikut. Nah, di sini sudah ada parent-nya. Nah, ini anaknya. Yang pertama itu yang function title, terus yang kedua ada function image, terus di sini ada function isi, sama function kesimpulan. Setelah saya sudah selesai membuat komponennya artikel detail, saya selanjutnya membuat main.jsx. Nah, dengan mengimport yang artikel detail tadi from .slice artikel detail dan jangan lupa letak juga di bagian sini karena kalau tidak nanti dia nggak akan bisa muncul di outputnya. Nah, untuk agar bisa muncul menjadi output, kita harus bikin .html. Nah, karena di sini folder saya namanya laporan 2, laporan slice 2. Di sini juga saya bikin dan jangan lupa bagian ini
itu jangan sampai salah karena nanti dia nggak akan mau keluar dan nanti tampilannya itu putih semua. Nah, di sini ada slash src karena dia di dalam src, folder src, terus slash laporan strip 2 slash main.jsx karena dia akan diimport dari sini. Nah, untuk hasilnya, ini untuk yang bagian artikel, ini mungkin saya bisa menjelaskan. Ini yang untuk titel peran guru dalam meningkatkan pembelajaran Lenfi. Ini dia parents-nya. Nah, yang ini untuk yang function image, child kedua. Nah, ini untuk child ketiga. Ini untuk function isi. Dan ini yang child keempat itu function kesimpulan. Nah, untuk mengatur look-nya, tampilannya itu bisa dimainkan di custom.css. Nah, di sini saya tadi membuat yang warna pink. Nah, itu bisa diubah di sini. Nih, itu saya bisa mengubah warna yang lain. Mengubahnya ke warna biru. Nah, selanjutnya masuk ke parent yang kedua itu Q&A section. Mungkin sebelum masuk ke Q&A section, saya mungkin akan menjelaskan yang bagian yang gambar, karena kan saya masukkan gambar nih di yang artikel detail. Nah, untuk gambar itu berada di dalam public, kita bikin folder baru yaitu img. Nah, di sini kita akan bisa masukkan gambar yang kita mau. Nah, ini dia gambarnya. Nah, untuk itu nanti kalau pas dimasukkan itu gambarnya akan besar. Nah, untuk memperkecilnya itu bisa main di main CSS. Nah, tinggal masukkan nih class name. Saya bikin guru biar nanti dia nggak susah masukannya. Nah, ini biar gambarnya itu rapi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke Q&A section. Nah, di sini saya memiliki 4 field yaitu question, answer, vote button, sama interactive tips. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu jangan lupa diimport ke main.jsx agar bisa keluar nih di outputnya ini. Nah, ini dia. Dan jangan lupa juga bagian di sini ditambahkan. Nah, di sini saya sudah ada outputnya. Ini yang show pertama itu pertanyaan, bagaimana peran guru dan pembelajaran online di Learning Center. Nah, ini untuk yang jawabannya. Mungkin yang bagian Learning Center-nya akan saya ubah ke judul. Nah, ini dia. Terus ini bagian yang keduanya itu ada button. Jadi kalau misalnya dia bagus bisa tekan yang emot jempol ke atas terus yang bisa ke bawah. Selanjutnya di sini juga ada tips belajar efektif untuk child keempat. Nah, untuk ini kan dia memakai card ya, biar dia rapi, biar ada kotaknya gitu. Nah, di situ kita bisa pakai di sini nih. Div class name card. Di sini saya sudah memakai card. Dan di situ juga, dan ini tinggal untuk kita mainkan aja di sini. Itu untuk di CSS-nya agar bisa kelihatan rapi. Selanjutnya sini ada di list produk, bagian yang list produk. Induknya itu saya memiliki 4 anaknya yaitu literasi, tes potensi skolastik, penalaran matematika, sama pengetahuan kuantitatif. Nah, karena kami mendapatkan tema Learning Center, jadi kami mengambil kayak tentang untuk les SNBT atau untuk masuk perguruan kuliah. Nah, di sini juga sudah ada codingan yang sudah saya buat, dan jangan lupa import list produk ke main.jsx. Nah, ini dia. Nah, untuk yang tadi yang card tadi itu juga jangan lupa untuk diimport yang bagian container agar class name card agar cardnya ini bisa berfungsi. Nah, sini yang list produk ini ada child pertama, child kedua, child ketiga, dan child keempat. Nah, yang bagian kelompok 7 learning center ini saya buat di bagian container yang ini. Nah, untuk yang kita bisa mengotak-atik tampilannya itu bisa dimainkan di custom.css. Nah, sudah selesai. Mungkin saya bisa memperjelas hasil yang sudah saya buat. Ini dari judulnya dulu, program framework lanjutan, parent 1, parent 2, parent 3. Sekian dari saya, Ratu Oktaviana, kelompok 7, tema Learning Center, 2 Sistem Informasi D. Terima kasih.